Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga informasi, industri multilevel marketing atau yang biasa dikenal dengan MLM juga mengalami perkembangan yang signifikan. Ditambah lagi dengan adanya payung hukum, yaitu Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Lantas sebenarnya bagaimana peran dari industri multilevel marketing ini dalam mendongkrak perekonomian di Indonesia secara nasional? Pagi ini kita akan membahasnya langsung bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI Bapak Hendru Susanto. Selamat pagi Pak Hendru. Selamat pagi Mas Isen. Terima kasih sudah hadir Pak Hendru. Dan berikutnya juga ada co-founder AFC Life Science Indonesia Bapak Michael Tampi. Selamat pagi Pak Michael. Selamat pagi Mas Hendru. Baik, dan bergabung bersama kami di luar studio melalui sambungan Skype Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Bapak Shailendra. Selamat pagi Pak Shailendra. Selamat pagi Mas Jason. Terima kasih Pak Shailendra sudah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Pak Hendru dulu Pak. Berbicara soal industri multilevel marketing atau biasa dikenal masyarakat sebagai MLM. Bisa dijelaskan lagi Pak sebenarnya sejak kapan industri ini mulai masuk dan perkembangannya hingga saat ini di Indonesia pergerakannya seperti apa Pak? Ya Mas Jason, industri penjualan langsung itu sebenarnya sama seperti industri-industri yang lain di sektor perdagangan di Indonesia. Cuma memang industri kami memiliki keunikan tersendiri ya. Kalau misalnya industri lain, misalnya kalau kita tahu distribusinya, rantai distribusinya lebih panjang, misalnya dari pabrik, kemudian ke distributor 1, distributor 2, agen, retailer, dan seterusnya. Tapi kalau di industri penjualan langsung itu rantainya lebih pendek. Biasa dari produsen atau pabrik, kemudian ke perusahaan penjualan langsung, kemudian langsung ke mitra usaha, dan langsung ke konsumen akhir. Nah, industri ini sebenarnya sudah lama berada di Indonesia, sudah sejak tahun 70-an ya. Kalau mungkin Mas Jason pernah dengar zaman dulu ada ensiklopedia Britania, ensiklopedia Americana, itu dijual door to door melalui sistem penjualan langsung. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kira-kira industri ini sudah berusia 40 tahunan lah hadir di Indonesia. Geliatnya sendiri di Indonesia seperti apa sih Pak? Kalau kita melihat apakah sudah banyaknya masyarakat kemudian yang terjun ke dunia MLM ini atau seperti apa Pak? Nah, survei yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan beberapa waktu yang lalu menunjukkan bahwa industri ini menyumbang 16,3 triliun rupiah di tahun 2019 dan angka ini cukup luar biasa ya, dengan mitra usaha sebanyak 6 juta orang sebagai mitra usaha. Jadi kita melihat memang industri ini industri yang terus berkembang dari waktu ke waktu di Indonesia, dan kita juga gembira bahwa kita mampu menyumbang tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik lah untuk perekonomian nasional bangsa kita yang tercinta ini. Oke, Pak, berbicara soal geliatnya sendiri di Indonesia, ini kemudian kan banyak juga kemudian kalau kita lihat ada beberapa kasus-kasus penipuan begitu yang terjadi di industri ini sendiri. Nah, untuk bisa membedakan MLM yang legal dan ilegal, ini perbedaannya seperti apa sih Pak? Nah, memang industri kita ini sering banyak ditawarkan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab ya, melalui skema-skema yang mestinya tidak legal. Nah, cara yang baik, yang paling tepat untuk memilih MLM ini bagus atau tidak, atau layak dijalankan atau tidak adalah tanyakan saja, ini punya izin atau tidak, punya surat izin usaha penjualan langsung atau tidak. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Oke. Seperti itu. Kalau sudah punya SUP-L, ya bisa dipastikan bahwa setidaknya MLM ini legal. Pertama itu dulu. Oke. Nah, masalah bagus atau enggak kan itu pilihan sendiri-sendiri ya terhadap bisnis. Oke, berarti as long as dia punya surat izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tadi, itu sudah menjadi sebuah standar untuk bisa bergabung di industri ini atau tidak, begitu ya Pak ya. Saya mau ke Pak Michael. Pak, kalau kita melihat juga sekarang kan banyak ketidaktahuan atau saya menyebutnya sebagai ketidakpahaman masyarakat secara mendetail terkait dengan industri atau bisnis ini. Apa yang seharusnya dilakukan oleh industri ini supaya para pelakunya itu benar-benar paham dan bisa menjalankan bisnis atau industri ini secara tepat, begitu Pak? Oke, thank you Mas Jason. Ya, kalau dari saya, dari AFC, saya melihat ini perlu peran dua belah pihak. Yaitu dari kami perusahaan yang menjalankan bisnis MLM maupun bagaimana kami mengedukasi teman-teman yang ingin bergabung seperti itu. Jadi ada proses di mana kuncinya itu ada di
yang pertama di perusahaan itu. Ya, dia harus penuhin legalitasnya, dia harus penuhin kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian baru menjalankan bisnisnya. Nah, dari situ baru yang saya lihat adalah peran dari bagaimana kita mengedukasi teman-teman yang ingin bergabung, teman-teman yang harus kita harus mengajarkan mereka bagaimana menjalankan bisnis ini dengan benar, dengan aturan yang ada. Contohnya dari Kementerian Perdagangan kita sudah diatur industri ini tidak boleh melakukan penjualan secara langsung melalui e-commerce misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya ya, Mas Jason. Itu yang kita selalu ajarkan dan edukasi bagaimana menjalankan bisnis ini. Kalau di AFC, saya bilang menjalankan bisnis MLM dengan integritas. Seperti itu. Oke, salah satu yang kemudian jadi ciri khas begitu karena tidak boleh produknya dijual di e-commerce begitu boleh, ya Pak ya. Oke, ini kan sekarang kondisi COVID-19. Kalau kita lihat banyak juga saya pun punya teman-teman yang kemudian bergeliat di bisnis ini atau industri ini. Bagaimana geliatnya di masa pandemi COVID-19 dan produk apa saja sih biasanya atau industri mana yang sektor mana yang paling booming begitu? Oke, saya bisa bilang secara general ini dengan kondisi pandemi, resesi, dunia MLM saat ini justru ada kabar baik. Jadi kayak, secara general meningkat. Ya mungkin dari Pak Indro nanti bisa sharing juga. Tapi kalau secara spesifik lagi industri apa, sektor mana, itu di sektor kesehatan, Mas Jason. Gitu di masa pandemi COVID-19 betul, ini. Kebetulan banget juga AFC Life Science itu bergerak di industri kesehatan di suplemen. Oke, karena memang lagi masa pandemi, akhirnya demand terhadap sektor kesehatan pun menjadi tinggi. Betul. Tapi sebelum pandemi, apa Pak sektor mana yang paling booming begitu Pak? Nah, secara general saya rasa cukup berimbang dan memang kalau di Indonesia trennya health and beauty seperti itu. Tapi kalau by data saya yakin akan lebih valid kalau Pak Andrew dari asosiasi punya datanya. Seperti itu. Oke, ini menyambung apa yang sudah dikatakan Pak Michael tadi Pak. Industri beauty dan skincare kemudian banyak yang dijual begitu kan. Kenapa industri ini yang paling menonjol Pak di Indonesia Pak? Saya ya. Iya. Ya itu yang saya bilang, yang saya pikir ya, mungkin manusia kan selalu ingin berkembang dan selalu ingin tampil lebih baik. Pertama, kesehatan menjadi faktor utama, kemudian setelah sehat tentu ingin tampil selalu lebih ganteng, lebih cantik. Nah, jadi memang industri ini, sektor tersebut berkembang di industri penjualan langsung. Oke, ini kalau dibandingkan dengan negara lainnya pun juga seperti inikah? Apakah di negara lain juga sama? Saya rasa sama, karena juga banyak perusahaan penjualan langsung dari mancanegara yang beroperasi di Indonesia. Dan kita melihat selama ini bahwa fokus utamanya adalah sektor-sektor kecantikan dan kesehatan tersebut. Oke, baik. Saya mau nanti akan tanya setelah ini ke Pak Shailendra bagaimana dengan surat izin yang tadi Pak Edo sudah singgung sedikit terkait dengan legalitas untuk teman-teman yang ingin kemudian bergelut atau di industri ini seperti apa mekanismenya, tapi jangan dijawab sekarang Pak Shailendra, kita akan bahas usai jeda. Pembicaraan yang kemana-mana, kami kembali saat lagi. Didukung oleh Ya, saya mau langsung ke Pak Shailendra. Pak Shailendra, terkait dengan apa yang sudah disinggung tadi sebelumnya oleh Pak Andrew terkait dengan legalitas ketika orang-orang atau masyarakat ingin bergabung dalam industri ini, Pak. Apa yang harus dipunya yaitu adalah surat izin. Nah, ini bagaimana Pak mekanismenya untuk bisa mendapatkan surat izin tersebut, Pak? Baik, terima kasih Mas Jason. Yang pertama tentu pemerintah saat ini banyak menderegulasi dan memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk berusaha. Kalau mau mulai berusaha seperti ini, itu sekarang nggak perlu lagi datang ke kantor, cukup online semua. Jadi
permohonan untuk mendapatkan izin usaha di bidang usaha penjualan langsung ini atau sering kita sebut MLM, itu KBLI-nya 47999 ini, tinggal pelaku usaha ini langsung dia submit aja ke OSS, Online Single Submission, untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Nanti setelah dapat NIB, ada waktu 45 hari bagi pelaku usaha ini untuk memenuhi persyaratan komitmen. Nah, apa saja persyaratan komitmen itu? Nanti masuk ke sistem SIPT Kemendak. Nah, itu online aja, nggak perlu datang, nggak perlu ini. Nah, kemudian apa saja persyaratannya? Yang pertama tentu surat izin edar. Jadi ini kan tadi udah banyak singgung soal alat kesehatan, kemudian juga produk-produk suplemen. Tentu ini perlu banyak ada surat izin edar dari BPOM karena ini kan menyangkut kesehatan. Nah, kalau sudah ada surat izin edar dilampirkan, kemudian ada kontrak ya atau penunjukan dari produsen yang memproduksi alat kesehatan maupun suplemen tadi. Nah, ini kontraknya penunjuk si pelaku usaha itu memang untuk mendistribusikan barangnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu program pemasaran dan kode etik. Jadi pelaku usahanya harus membuat sistem pemasarannya, kemudian program pemasaran seperti apa, kode etiknya, dan ini diverifikasi dan disetujui oleh asosiasi. Nah, jadi kita melibatkan asosiasinya, baik AP2LI maupun APLI. Jadi silakan diverifikasi, kemudian dari hasil verifikasi itu maka kita akan terbitkan dalam waktu 3 hari jika semua persyaratan itu lengkap dan benar. Jadi sangat mudah lah sekarang kalau teman-teman mau berusaha ini, dan tadi udah sampaikan ya, mitranya saja udah 6 juta. Kemudian transaksinya aja 2019 datanya itu hampir 16,3 triliun, hampir 16,4 malah kalau data kita. Itu ada 157 perusahaan MLM yang melapor dari 307. Nah, yang lain ini lagi kita tanya ini laporan mana? Mungkin jangan-jangan lebih dari ini kan? Ya, bayangkan 6 juta tenaga kerja yang tidak terlihat bisa diakomodir melalui bisnis MLM. Ini bukan main besarnya, luar biasa. Oke. Saya rasa itu Mas Jason, jadi sangat mudah lah kalau mau usaha ini, nggak perlu datang ke kantor, cukup secara online mengajukan perizinannya, semua diproses secara online tatap muka. Oke, tadi Pak Syailendra menyebutkan Pak Syailendra tadi menyebutkan ada sekitar kurang lebih 157-an perusahaan di Indonesia yang kemudian sudah melapor atau sudah mendaftarkan ke Kementerian Perdagangan. Tapi banyak juga yang ilegal begitu Pak. Nah, ini presentasenya sebanyak apa Pak? Jadi gini Mas, kalau yang terdaftar itu 307 sudah mendaftar, tapi yang melapor, memberikan laporan, jualan segala macam 159 perusahaan, ya 157 perusahaan lah yang sudah melapor ke kita, sehingga kita bisa mencatat transaksinya, makanya tadi yang kita sampaikan jumlah mitranya. Nah, ini yang lain sedang kita terus minta supaya menyampaikan laporan ini untuk kita melakukan evaluasinya. Nah, sebenarnya kalau untuk yang ilegal ini biasanya ini kalau namanya tidak ilegal ya, tidak ada laporan, tidak melapor, tidak punya izin segala macam. Nah, ini kalau ada yang melapor masyarakat, ini kita langsung mengambil tindakan. Dan sudah banyak yang tidak tindak. Baik, jadi, nanti saya akan tanya Pak Syailendra lebih detail lagi terkait dengan penindakannya seperti apa. Tapi saya mau ke Pak Michael dulu Pak. Melihat sekarang masyarakat sudah banyak kemudian yang terjun ke bisnis atau industri ini, ditambah lagi dengan gempuran media sosial juga yang semakin menjadi booster. Nah, ini apakah ada pergeseran tren kalau kita bandingkan misalnya dengan 5 atau 10 tahun lalu industri ini sendiri seperti apa Pak? Oke. Kita balik lagi Pak, topiknya MLM putar roda perekonomian, khususnya di era pandemi resesi ini. Kita lihat by data, kita lihat juga dari sisi saya perusahaan AFC juga saya lihat bagaimana pertumbuhannya tuh signifikan banget Mas Jason. Jadi saya akan tetap bicara mengenai apakah MLM itu bisa jadi solusi untuk teman-teman sekarang di masa resesi ini. Saya
dengan yakin saya bisa bilang iya gitu. Kemudian saya juga lihat semakin banyak di sosial media itu teman-teman yang mereka dengan bangganya, mereka dengan antusiasnya menjadi agen, menjadi penjual menjadi member dan menjalankan bisnis ini, Mas Jason. Jadi saya ngelihat trennya itu dibanding 5 tahun yang lalu bergeser itu tidak, tapi semakin signifikan dipercaya, saya bilang iya. Berapa persen Pak kira-kira kalau kita mencoba persentase? Oh, kalau itu saya mungkin saya belum berani menjawab kalau dari sisi persentasenya, tapi mungkin kalau saya lihatnya dari sisi saya AFC, saya melihat bahwa di saat ini perkembangannya itu signifikan, Pak. Gitu. Lebih dari 2 kali lipat lebih, karena buat saya orang saat ini suka nggak suka akan mencari solusi, akan mencari gue punya waktu mungkin di rumah lebih banyak, saya punya waktu lebih banyak saat ini. Kenapa juga kita side hustle? Kenapa juga kita nggak mencari extra income? Lalu kita lihat MLM sekarang jauh lebih baik dengan keterbukaan informasi, dengan legalitas, dengan asosiasi. Mereka bisa lihat, mana yang harus saya pilih sih, MLM mana yang benar, MLM mana yang baik, seperti itu. Jadi saya ngelihat signifikan di 2020. Justru MLM itu menjadi solusi untuk menggerak roda perekonomian, Mas Jason. Oke, saya mau langsung sambung ke Pak Andrew. Menggerakkan roda perekonomian. Sesignifikan apa sebenarnya peran dari industri ini terhadap perekonomian? Apalagi sekarang Indonesia sudah masuk resesi, Pak. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa perusahaan yang kita sudah catat melaporkan perputaran ekonominya itu 16,3 triliun nilainya. Dan itu baru setengah yang melaporkan hal tersebut ke Kementerian Perdagangan. Jadi kita bisa, ya mungkin kasarnya kita anggap 20 triliun yang menyumbang ke perekonomian Indonesia. Terutama di saat resesi seperti ini, ketika banyak usaha yang ya kita nggak pernah duga ya kita masuk ke masalah pandemi seperti ini, jadi tutup atau kurang bergerak. Justru di sektor industri kami ini, di penjualan langsung ini terlihat sangat signifikan berjalan, berputar. Dan angkanya trennya juga semakin naik. Gitu, beberapa perusahaan termasuk AFC melaporkan ke kami bahwa sejak Januari sampai Agustus itu omsetnya naik minimal 10%. Oke, ini yang kemudian juga jadi diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian lagi dan memulihkan Indonesia dari resesi begitu di kuartal berikutnya. Ya, kita dari segi industri kita senang sih bahwa industri kita ini punya kontribusi positif tentunya terhadap perekonomian nasional bangsa kita. Baik, Pak Andrew dan juga Pak Michael, nanti saya akan tanya lebih detail lagi terkait dengan target-target khususnya dari AP2LI ke depan, dan juga ke Pak Shailendra bagaimana dengan pengaduan-pengaduan masyarakat. Adakah saluran-saluran yang bisa dibuka sebagai kontrol bagi mereka para penggerak dan juga konsumen dari industri MLM ini? Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Didukung oleh Oke, kita kembali lagi di segmen yang terakhir, segmen konklusi. Mungkin saya pertama mau ke Pak Shailendra. Pak Shailendra, terkait dengan perlindungannya, Pak. Kalau tadi sudah ada misalnya surat izin yang dikeluarkan bagi para mereka pelaku industri ini, dan kemudian untuk konsumennya sendiri, Pak. Kalau misalnya ada kerugian yang diakibatkan dari industri ini, adakah saluran-saluran yang dibuka untuk kemudian bisa melindungi para konsumen dari industri ini, Pak? Baik, Mas Jason. Yang pertama, pastinya masyarakat dapat memberikan laporan kepada Kementerian Perdagangan terkait perusahaan penjualan langsung atau MLM ini. Bukan hanya yang tidak memiliki izin, tetapi juga perusahaan penjualan langsung yang menyalahgunakan izinnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kepada kita. Kemudian masyarakat juga berhak mendapatkan informasi terkait kegiatan perusahaan penjualan langsung dengan jelas dan benar. Jadi ini teman-teman dari pelaku-pelaku usaha penjualan langsung, kita minta untuk memberikan informasi yang sangat transparan kepada masyarakat, terutama kepada mitranya dalam melakukan kerjasama untuk berusaha di bidang penjualan langsung ini. Dan
kita berharap terlindunginya kepentingan masyarakat dari praktek-praktek yang merugikan masyarakat. Dan selain itu juga industri penjualan langsung juga perlu mendapatkan perlindungan tentunya dari persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh entitas usaha yang ilegal. Nah, salurannya ini yang pertama, ada sekretariat Satgas Waspada Investasi. Ini di kantor Kemenko Perekonomian di Lapangan Banteng. Kemudian atau bisa melalui website Kementerian Perdagangan, masuk ke kontak us @kemendak.go.id atau lapor langsung ke Kemendak. Dan kita berharap karena di Satgas ini ada 13 kementerian lembaga yang secara berkesinambungan kita terus berkoordinasi untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait entitas usaha yang tidak berizin atau masyarakat sebaliknya yang melaporkan ke Satgas itu. Nah, ini upaya-upaya kita bukan hanya melindungi konsumen, tetapi juga kita juga harus melindungi teman-teman pelaku usaha yang mungkin terganggu usahanya oleh entitas usaha yang ilegal. Termasuk tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari asosiasi. Kita beberapa hari yang lalu juga terima surat dari teman-teman asosiasi, produk-produk yang ternyata masuk ke online, tadi udah singgung sedikit. Itu langsung kita tindak lanjuti dengan teman-teman IDEA, tolong ini di take down. Karena ini nggak bisa, ini udah eksklusif produk, harus dijual secara MLM, tadi udah disampaikan oleh teman-teman APR, betul itu, tidak boleh lagi dijual online. Nah, ini kan harus kita koordinasi terus. Jadi kita melindungi teman-teman pelaku usaha ini ketika menginformasikan ada produk-produknya yang masuk ke online marketplace, segera kita koordinasikan, informasikan ke teman-teman melalui IDEA maupun teman-teman langsung ke marketplace untuk men-take down itu produk-produk yang tidak seharusnya diperjualbelikan di marketplace atau online. Karena kita sangat berharap juga, tadi sudah sampaikan, begitu besar kontribusi yang diberikan juga oleh MLM, baik untuk pertumbuhan ekonomi dari omsetnya yang besar, kemudian juga terutama penyerapannya terhadap mitra-mitra yang tentu ini juga membantu masyarakat untuk berusaha. Apalagi dalam pandemi COVID-19 ini tentu banyak masyarakat yang selain membutuhkan produk-produk tersebut juga pemasarannya yang cukup baik melalui MLM. Ya, artinya ada dua pengawasan di sini, pengawasan untuk para pelaku industrinya dan juga perlindungan konsumennya pun dijamin begitu ya. Saya mau ke Pak Michael. Pak Michael, apa kemudian pesan yang ingin disampaikan kepada mereka, para pelaku industri ini supaya kemudian bisa lebih expand lagi, Pak? Oke, khususnya untuk kami pelaku yang menjalankan bisnisnya ya, Mas Jason ya, seperti itu ya. Oke, buat kami dari perusahaan MLM, yang pasti saat ini kami punya spirit yang berbeda, Mas Jason. Kami ingin membuat industri MLM itu baik, harum namanya, gitu seperti itu. Kami ingin masyarakat memberi kami kesempatan untuk melihat, saat ini berbeda, gitu. Apa yang pernah dilakukan oleh oknum-oknum yang mungkin mencemarkan nama baik industri ini, tapi kami hadir bersama ekosistem yang berbeda, bersama AP2LI, bersama Kementerian Perdagangan, semuanya ini kami membentuk suatu ekosistem industri MLM yang lebih baik. Jadi dengan integritas, dengan legalitas yang baik, kami dari AFC Life Science ingin membuktikan itu. Ayo jangan ragu untuk melihat ke opportunity itu, karena sebetulnya MLM itu tidak ada yang salah, gitu. Industri ini harusnya bisa menjadi kontribusi yang sangat besar buat Indonesia, gitu Mas Jason. Oke, saya mau ke Pak Andrew. Pak, menutup perbincangan kita sebagai asosiasi yang membawahi, menaungi ratusan industri ini, Pak. Apa yang kemudian ingin dicapai, apa yang kemudian menjadi target ke depannya, Pak? Ya, tentu kita ingin bahwa industri ini berkontribusi lebih banyak lagi kepada masyarakat, kepada perekonomian nasional. Nah, saya juga ingin menghimbau kepada masyarakat luas supaya seperti yang tadi Pak Michael sudah katakan, coba lihat industri ini. Mungkin industri ini bisa menjadi solusi juga di masa pandemi ini. Karena dengan
dengan begitu banyak orang yang sudah membuktikan juga terbantu seperti angka tadi yang juga Pak Dirjen katakan 16,3 triliun itu luar biasa besar dan itu baru setengahnya aja loh ya berarti bisa lebih besar lagi ya. Kami berharap industri ini dapat benar-benar membantu masyarakat terutama di saat-saat sulit seperti pandemi ini. Namun kami juga mengingatkan jangan lupa kalau memilih perusahaan nih selalu harus tanya dulu ini ada izinnya tidak, ini yang paling penting karena seperti yang kita ketahui banyak sekali oknum-oknum di luar sana yang menggunakan industri ini sebagai kedok untuk menipu. Ya. Nah ini berbahaya sekali. Selalu pastikan harus memiliki surat izin usaha penjualan langsung terlebih dahulu. Harus ada kritis di situ Betul, ya, Pak ya. Saya rasa begitu. Terima kasih Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI Bapak Edo Susanto sudah bergabung. Kemudian ada co-founder AFC Life Science Indonesia Bapak Michael Tampi dan juga Bapak Syailendra Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa jangan kemana-mana, saat lagi Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.